Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Silakan kalian buka buku siswa tema 6 dan bu pena 5C. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mulai belajar? Harus tetap semangat ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian amati gambar berikut. Gambar ini menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Coba kalian perhatikan anak-anak, mereka para nelayan pulang dari melaut dengan membawa hasil tangkapan yang berupa ikan. Sekarang coba kalian amati gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini adalah bagaimana kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh para nelayan. Apa hubungan dari kedua gambar ini anak-anak? Ya, betul sekali ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, gambar yang pertama ini berarti menunjukkan apa anak-anak? Hubungan antara manusia dengan lingkungan. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah hubungan antara manusia yang berinteraksi dengan sesama manusia. Pernahkah kamu mengunjungi Bali? Selain pariwisata, Bali juga dikenal dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, salah satu ciri khas dari masyarakat Bali adalah pengelolaan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Nah, subak ini pernah kita pelajari anak-anak ya pada semester 1. Nah, sistem pengairan subak ini menunjukkan interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Dalam hal ini, interaksi antara petani dengan lingkungan alam sawah. Subak juga merupakan sebuah organisasi masyarakat di Bali yang mengatur pengairan sawah. Subak merupakan sarana pemersatu masyarakat di Bali. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Nah, setiap bulan warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, mulai dari jenis pemilihan padi hingga waktu penanaman padi yang tepat. Nah, melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Jadi, aktivitas masyarakat di lingkungan sosial itu berarti selain kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita juga berinteraksi dengan lingkungan alam. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut anak-anak. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Kalian perhatikan ya, ini ada penjual dan ini ada pembeli. Ini adalah aktivitas yang ada di pasar. Kegiatan ekonomi atau kegiatan jual beli di pasar ini ada jual beli sayur ya,
jual beli bahan makanan seperti beras, jagung, dan lain-lain. Dalam hal ini, petani berperan sebagai produsen. Maksudnya bagaimana anak-anak? Nah ini ya contohnya jual beli yang ada di pasar tradisional. Ada sayur-sayuran ya. Nah sayur ini diproduksi oleh petani. Nah petani berarti berperan sebagai produsen karena menghasilkan sayur-sayuran. Nah pedagang dalam hal ini berperan sebagai penyalur barang produksi ya. Pedagang ini yang menyalurkan bahan atau barang-barang dari produsen ke tangan konsumen melalui kegiatan jual beli yang ada di pasar. Kemudian, pembeli. Nah, peran yang ketiga adalah pembeli. Pembeli ini berperan sebagai pemakai atau pengguna. Kalau sudah ada transaksi jual beli, maka pembeli ini dinamakan sebagai pemakai atau pengguna. Nah, proses tersebut akan terus berlangsung hingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Jadi kegiatan ini terjadi secara berulang-ulang atau terjadi terus-menerus sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia ya anak-anak. Sebuah teks media cetak memiliki pokok pikiran di dalamnya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mencari pikiran pokok di dalam sebuah teks fiksi dan teks eksplanasi. Nah, sekarang kita mencari pokok pikiran di dalam sebuah teks media cetak. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Jadi, kalimat utama ini kan biasanya ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, atau ada di awal dan akhir. Nah, umumnya pokok pikiran itu biasanya berada di awal paragraf. Kebanyakan berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, coba sekarang kalian baca teks berikut ini. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari, saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air. Nah, sekarang coba kalian temukan kalimat utama dalam teks tersebut. Sudah kalian temukan anak-anak? Ya, kalimat utama dari teks tersebut adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, kalimat utama ini ada di awal paragraf ini ya. Kemudian kalimat utamanya sudah kalian temukan. Kemudian pokok pikirannya bagaimana anak-anak? Pokok pikiran ini ada di dalam kalimat utama. Pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Mencari informasi penting dari suatu teks dapat diuraikan menggunakan peta konsep atau diagram. Nah, caranya untuk membuat peta konsep atau diagram itu, yang pertama, kalian bisa menentukan pokok pikiran dari bacaan tersebut. Yang kedua, kalian bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Nah, coba
sekarang kalian baca teks tentang kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar atau cuaca buruk, tempat ini akan menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah, sekarang coba kalian temukan ide pokok dari masing-masing paragraf dan kalian bisa membuat beberapa kalimatannya setiap paragraf yang nanti bisa membuat sebuah diagram. Sekarang kita mulai dari paragraf yang pertama. Pokok pikiran dari paragraf pertama adalah nelayan dan pembeli ikan bertemu di tempat pelelangan ikan. Nah, sekarang kalian bisa membuat pertanyaannya. Yang pertama, siapa yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabannya apa, anak-anak? Ya, betul sekali, nelayan dan pembeli ikan. Pertanyaan kedua, di mana tempat bertemunya nelayan dan pembeli ikan? Jawabannya, mereka bertemu di tempat pelelangan ikan. Sekarang kita cari pokok pikiran paragraf kedua. Pokok pikiran dari paragraf kedua adalah tempat pelelangan ikan ramai saat musim tangkap ikan. Nah, pertanyaannya bagaimana anak-anak sesuai dengan paragraf kedua? Yang pertama, kapan tempat pelelangan ikan ramai? Jawabannya adalah saat musim tangkap ikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika gelombang laut besar dan cuaca buruk? Jawabannya apa, anak? Ya, betul sekali. Tempat pelelangan ikan akan sepi. Sekarang kita cari pokok pikiran paragraf ketiga. Jawabannya apa, anak-anak? Ya. Pokok pikiran paragraf ketiga adalah para nelayan harus memelihara laut. Kalimat tanyanya bagaimana? Yang pertama, bagaimana cara nelayan memelihara laut? Jawabannya, dengan tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan. Pertanyaan kedua, apa kewajiban nelayan dalam menangkap ikan? Jawabannya apa, anak-anak? Ya, kewajiban nelayan dalam menangkap ikan adalah dengan memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Nah, sekarang kita cari pokok pikiran paragraf keempat.
Jawabannya apa anak-anak? Ya, pokok pikiran paragraf keempat adalah kehidupan nelayan telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf keempat adalah, apa tujuan kegiatan perayaan petik laut? Jawabannya adalah, petik laut dilakukan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, dari pokok pikiran dan pertanyaan dari masing-masing tiap paragraf yang sudah kita temukan tadi, kalian bisa membuat sebuah diagram. Nah, diagramnya bentuknya bisa seperti berikut ini. Nah, yang ada di tengah ini adalah judul dari bacaannya tadi, Kehidupan Nelayan Indonesia. Nah, dari ide pokok pikiran dan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kalian tempatkan di anak cabang dari masing-masing diagram. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas kehidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik, tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar. Ya, Dayu. Selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang kita kenal dengan UUD 1945. Berikut adalah hak warga negara yang tercantum di dalam UUD 1945. Pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ada di dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tetapi hak ini harus diimbangi dengan kewajiban, yaitu berusaha untuk mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, ada di pasal 28. Artinya, setiap warga negara itu berhak untuk membentuk organisasi, untuk berserikat atau berkumpul. Kemudian yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Ada di dalam pasal 29 ayat 2. Artinya, setiap warga negara berhak memilih salah satu agama. Nah, contohnya, Siti memeluk agama Islam, Dayu memeluk agama Hindu. Nah, ini setiap warga negara berhak untuk memilih, bebas memilih dan memeluk agama. Kemudian yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, ada di pasal 31 ayat 1. Artinya, semua warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Semua warga negara berhak untuk bersekolah, berhak untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, ada di pasal 30 ayat 1. Nah, sekarang kewajiban warga negara yang tertuang di dalam UUD 1945. Nah, yang pertama ada
Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Ada di pasal 23A. Contohnya apa ini? Misalkan kita membayar pajak sepeda motor, membayar parkir, ya itu merupakan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua adalah setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar hukum, menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ada di pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Ada di pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban. Kemudian yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, kalian sebagai pelajar, maka tugas kalian adalah belajar dengan rajin. Nah, jika kalian belajar dengan rajin, kalian turut membangun bangsa. Kemudian yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, anak-anak itu tadi hak dan kewajiban warga negara cantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap apa yang disampaikan Ustazah bisa kalian pahami dan kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.